Halo para pencari fakta. Banyaknya komik, buku, dan film tentang superhero membuat banyak orang ingin menjadi superhero sungguhan di dunia nyata. Siapa sih yang gak mau punya kekuatan dan mampu memberikan teladan yang baik serta menumpas kejahatan di bumi? Makanya, banyak orang terobsesi jadi superhero, tapi malah berakhir gagal. Lah kok? Yuk kita simak ulasannya. Kamu setuju nggak kalau di malam hari tingkat kriminalitas lebih tinggi daripada siang hari? Yap, inilah juga yang membuat banyak orang lebih takut untuk keluar sendiri di malam hari. Karena hal itulah, ada seseorang yang tergugah hatinya untuk menjadi pahlawan di jalanan. Namanya Roger Hirt. Remaja asal Manchester, Inggris ini setiap malam melakukan patroli di jalanan mulai jam 11 malam hingga 2 pagi dengan memakai kostum Night Warrior. Roger mengatakan banyaknya kejahatan jalanan memicu dirinya untuk melakukan hal ini dan juga terinspirasi dari film superhero. Roger pertama kali menjadi berita utama pada Juli 2011 dan segera menarik perhatian negara karena kejenakaannya yang berpatroli di jalan-jalan Swinton, membubarkan perkelahian dan menangani perilaku antisosial. Tapi pada tahun 2013, ia terpaksa menggantung jubahnya karena ada insiden di mana dia dipukuli kelompok orang hingga babak belur. Wah, niat jadi superhero malah dikeroyok. Kasihan ya guys. Satu lagi nih, orang yang terobsesi jadi superhero setelah menonton film. Dia adalah Benjamin John Fodor. Nah, pria Amerika ini mencoba jadi pahlawan super setelah menonton film Kick-Ass pada tahun 2010 lalu. Ia sering muncul di jalanan Seattle, Amerika dengan mengenakan kostum Phoenix Jones. Niatnya sih ingin membantu polisi memerangi kejahatan di pusat kota Seattle. Udah banyak kejahatan yang ia tumpas di jalanan, mulai dari pencurian hingga pemukulan. Bahkan katanya penjahat sampai kabur hanya dengan melihat kostum hitam emas yang ia kenakan. Aksinya ini berjalan selama 9 tahun, hingga pada akhirnya di awal tahun 2020 lalu ia dapat masalah hukum. Jadi ia ditangkap oleh polisi dengan tuduhan menjual narkoba jenis methamphetamine, juga dikenal sebagai Male. Awalnya ingin membantu polisi, malah jadi incaran polisi? Atau emang pengen dagang narkoba berkedok superhero kali ya? Nah, selanjutnya nih, pahlawan super dari ibu kota Ceko, Praha. Seorang pria parubaya niat banget jadi superhero di kotanya. Ia dikenal dengan nama Super Václav. Pria ini memberantas sifat buruk dengan cara tidak biasa. Ia turun ke jalan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang memiliki kebiasaan parkir sembarangan, perokok depan umum, orang yang buang air kecil di tempat umum, atau pemilik anjing yang membiarkan hewan peliharaan mencemari ruang hijau. Pahlawan super ini merekam petualangannya dalam video, lalu kemudian ia unggah ke internet. Nah, aksi pahlawan lokal ini pun menuai banyak pujian. Banyak yang kagum dan terhibur dengan aksinya. Tapi sayangnya aksi itu ternyata hanya pura-pura loh. Yap, pria ini rupanya merupakan agen dari kampanye pemasaran viral untuk produk bernama Super Strength K. Kena prank deh. Menjadi superhero ternyata bukan hanya hayalan anak kecil aja. Rupanya banyak juga orang dewasa yang ingin menjadi pahlawan sungguhan sampai-sampai bertingkah konyol. Nah, tapi orang berikutnya ini nggak sekonyol sebelumnya. Dia adalah Jari Bulmentula, pria asal Finlandia yang dikenal dengan The Thing. Yap,
Pria ini adalah seorang binaragawan yang menjadi perbincangan netizen karena tubuhnya mirip seperti superhero Marvel The Thing Fantastic Four. Lihat aja deh, ototnya sampai mirip begitu sama manusia batu Marvel. Bahkan kepalanya bisa jadi keriput ketika mengencangkan otot-ototnya. Wajah Jerry Mentula ini sebenarnya sudah akrab di ajang bodybuilder. Namun, ia baru dikenal masyarakat umum sejak foto latihannya yang mirip The Thing diposting jejaring berita viral Reddit. Tapi nyatanya bodinya aja yang mirip superhero. Ia bukan superhero sungguhan. Perkenalkan, inilah the real superhero, Mr. Extreme. Mr. Extreme ini memiliki nama asli Kirk Stark. Pria berusia 40 tahun asal San Diego, California. Pria ini sudah menjadi penumpas kejahatan di malam hari sejak tahun 2006. Aksinya ini nggak dilakukan seorang diri. Ia punya perkumpulan bernama Extreme Justice League. Udah kayak superhero DC aja. Oh iya, Clark ini sehari-hari bekerja menjadi security supervisor. Namun ketika malam hari, ia berubah menjadi Mr. Extreme yang siap membantu masyarakat. Seperti superheroes di dalam komik, ia bertugas membantu tunawisma dan patroli malam. Enggak hanya itu, Mr. Extreme melengkapi dirinya dengan berbagai macam senjata. Seperti taser, senapan kejut, semprotan merica, helm, dan kacamata pelindung. Asik, siap tempur banget nih. Tapi nih, sekarang aksinya udah nggak bisa dilihat lagi. Soalnya Mr. Extreme udah gantung jubah memilih pensiun jadi hero. Ada pensiunnya juga ternyata. Kalau superhero satu ini adalah seorang perempuan. Mungkin perempuan jadi superhero di dunia nyata dipandang kurang skill karena nggak jago bela diri. Tapi perempuan punya caranya sendiri untuk jadi superhero. Contohnya aja nih, Purple Rain yang nggak lain adalah pacar dari Phoenix Jones. Keduanya ini memberantas kejahatan di kota Seattle dengan cara unik. Jika Phoenix Jones bersemangat tentang keamanan publik, Purple Rain bersemangat memerangi kekerasan dalam rumah tangga. Ia membantu para perempuan untuk belajar membela diri mereka sendiri jika terjadi situasi serupa di masa depan. Seperti Phoenix Jones, Purple Rain juga menggunakan kostum superhero untuk menyembunyikan identitasnya dan memiliki senjata perang berupa gas bius, pentungan, dan bahkan rompi perlindungan tubuh. Tidak seperti kekasihnya, Purple Rain termasuk cerdas karena ia bekerja sama dengan organisasi membantu mengumpulkan dana untuk diberikan kepada para korban pelecehan. Mungkin superhero sungguhan gak ada di dunia nyata, tapi kita semua bisa jadi superhero untuk diri kita sendiri. Yap, harus mampu nyelamatin diri kita sendiri dulu, baru selamatkan orang lain ya.